Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, guru kita Ustaz Soni Sanjaya hafizahullah, para pengurus masjid, khususnya Masjid Istiqamah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberikan keberkahan bersama dengan seluruh jamaahnya. Dan ini banyak tokoh-tokoh muda, adik-adik, ini juga santri semuanya, ibu-ibu yang di belakang, semoga sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang salehah, dan nanti pada saatnya dikumpulkan bersama dengan Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya biasa kalau mengajar santri, guru ngaji, tabletnya itu ya baca kitab. Baca kitab. Cuman tadi selip ya, saking keburu-burunya saya mau bawa kitab Riyadhus Shalihin, tapi yang terbawa Minhajul Abidin. Lebih tua lagi. Kalau Minhajul Abidin ini ditulis oleh Imam Ghazali. Kalau Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi, mirip kan? Tapi dua-duanya adalah sangat populer di kalangan kita semuanya. Tapi syukur juga karena memang yang ingin saya sampaikan diantaranya adalah dari Riyadhus Shalihin ada pick up-nya juga ini di sini. Jadi ada ini jadi Minhajul Abidin ada di sini juga, Riyadhus Shalihin ada juga di sini. Saya ingin mengawali dengan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang termasuk senior, sudah masuk Islam di Makkah dan dari kalangan kelas paling bawah lagi. Karena penggembala, ketika masuk Islam ya masih muda, tapi saat ketemu dengan Abdullah ibn Abbas ya beliau sudah tua. Dan ini luar biasa, Abdullah badannya kecil, tapi Nabi menyebutkan kakinya itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud, maka niscaya kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat. Semoga termasuk yang di sini kaki-kaki yang berjalan melangkah ke masjid ini semua lebih berat nanti timbangannya di yaumul akhir, pada hari akhirat nanti. Karena Allah menyebutkan fa'amma man thaqala wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangannya itu berat, ya kan? Nanti kita ini ditimbang, kaki kita ditimbang, mata kita ini ditimbang, ditimbang semuanya. Berat atau ringan? Maksudnya kebaikannya seberapa? Kalau kebaikannya itu berat dibanding dengan keburukannya, karena bagaimanapun juga memang kita punya mata ini pasti suatu saat atau ya kadang-kadang melihat yang Tidak baik. Yang buruk, yang baik. Nah, mata kita ini banyak digunakan baca Quran atau baca WA. WA, Ustaz. Baca Quran atau baca HP. Ngaku-ngaku aja. Ya, termasuk kaki kita ini. Lebih banyak digunakan untuk melangkah ke masjid atau ke mall, ke pasar. Lebih banyak digunakan kemana dia? Disitulah nanti ditimbang. Dan itu nggak peduli apa besar atau kecil. Yang disebutkan siapa yang berat timbangannya, maka dia itulah nanti yang mendapatkan kegembiraan.
kegembiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud bercerita melukiskan bagaimana miniatur umat Islam. Miniatur umat Islam. Saya awali dengan miniatur umat Islam. Man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman. Siapa saja yang ingin nanti bertemu dengan Allah besok sebagai orang Islam. Kita semua kan orang Islam ini. Tapi apakah nanti kita bertemu kepada Allah benar dalam kondisi muslim? Allah alam. Maka rahasianya bagaimana agar kita ketemu dengan Allah dalam kondisi muslim? Falyuhafiz ala haula'i salawati haitsu yunada bihin. Maka hendaknya dia benar-benar menjaga salat 5 waktu sebagaimana dikumandangkan azan untuk. Ini satu. Ya, gimana kira-kira kita ini? Anak-anak, salat 5 waktunya di mana? Di masjid kan? Di masjid. Yang sebelah di masjid. Ibu-ibu, anak-anak lelakinya salat 5 waktunya di mana? Sebelum anaknya saya tanya suaminya. Halo, suaminya di mana dia? Di masjid. Di masjid atau di masjid? Nah, alhamdulillah di masjid. Karena harus sholat 5 waktu di masjid. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk. Artinya ajaran-ajaran yang itu merupakan petunjuk. Bagaimana? Wa innahunna, dan sesungguhnya salat 5 waktu di masjid itu min sunanil huda, adalah merupakan ajaran-ajaran petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif. Kalau seandainya kalian itu salat di rumah-rumah kalian, lihat. Salat di rumah-rumah kalian, bukan disebutkan tidak salat. Salat tapi di rumah. Kalau seandainya kalian itu salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang terlambat tidak salat di masjid dan dia salat di rumahnya, ini la taraktum sunnatan nabiyyikum, maka berarti kalian meninggalkan ajaran nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum, kalau kalian itu meninggalkan ajaran nabi kalian, maka berarti kalian tersesat. Halo. Berarti sholat yang di rumah berdasarkan hadis ini tersesat. Nah itu dia. Ini bukan saya yang mengatakan, Ibnu Mas'ud. Bukan saya nggak berani mengatakan itu. Nanti ada lagi yang lebih berat. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku melihat kita dahulu. Wa ma yatakhallaf, dan tidak ada orang yang terlambat atau tidak salat di masjid anha, untuk salat 5 waktu itu, illa munafiqun, kecuali dia itu orang munafik. Maklumun nifaq, yang jelas kemunafikan. Munafik itu kan nggak jelas. Tapi ini kata Ibnu Mas'ud, kalau selalu salat di rumah itu berarti maklumun nifaq, sangat jelas kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi, dan sungguh dulu itu ada orang lelaki yang dibawa yuhada bainar rajulain, digotong 2 orang, hatta yuqama fis shaf, sehingga dia bisa diberdirikan di shaf. Apa artinya? Semi dipapa, semi digotong. Mungkin orang tuanya dipapa 2 anak lelakinya sampai diajak ke masjid terus berdiri di shaf. Kenapa? Karena orang-orang dahulu
sahabat itu meskipun sakit minta dibawa ke masjid. Ya. Padahal orang yang sakit itu sebenarnya boleh sholat di rumah. Boleh sholat di rumah. Tapi ini enggak nak bawa bapak ke masjid. Tuntut gitu. Kalau sekarang yang muda enggak ke masjid malah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ibnu Mas'ud mengatakan inna Rasulullah SAW allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah itu mengajarkan kepada kami ajaran-ajaran petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salatu wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidil ladzi yu'adzanu fi. Dan sungguh di antara ajaran petunjuk Nabi Muhammad SAW itu adalah salat di masjid di mana dikumandangkan azan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Perlu kita ketahui ya, inilah miniatur Islam. Jadi miniatur Islam itu atau miniatur umat Islam itu, Islam dan umat Islam itu adalah di masjid. Seperti inilah kira-kira. Seperti ini. Dan memang sampai sekarang ya alhamdulillah miniatur Islam itu masih sangat jelas. Tapi adanya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Pagi ini alhamdulillah ada di sini. Nggak tahu zuhur nanti. Ini yang jadi masalah. Iya, miniaturnya begitu. Di antaranya miniatur Islam itu yang di pasar, itulah yang di masjid. Iya, itu adanya di Mekah, adanya di Madinah. Yang di pasar itulah yang di masjid. Yang di masjid, ya di sebagian ke pasar lagi. Itu. Kita kan enggak itu. Yang di masjid enggak ada di masjid, betul? Yang di masjid ke pasar tadi. Bahkan bukan pasar, yang di kantor enggak di masjid, ya kan? Biasanya kalau ada rapat pas azan itu langsung pimpinan kita skos, kita dengar azan. Tapi pas azan selesai kita buka lagi. Allah. Bagaimana azan didengar, tapi tidak dipenuhi, tidak disambut, tapi hanya didengar. Bayangkan kalau ada orang tua manggil anak-anak, sang kakak mengatakan, dek, ayo kita dengar panggilan ibu. Tapi nggak bergerak. Nak, kita dengar dek. Nak, kita dengar dek. Gimana? Ibunya gimana kira-kira ibu? Hah? Lempar pakai sapu kali. Panggilan itu bukan hanya untuk didengar, tapi untuk fa'ajib, kata Nabi, penuh. Gitu. Dan di zaman sahabat, setelah itu pun seperti yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud, nggak ada yang terlambat kecuali al-munafik, maklumun nifaq. Maka hebat zaman sahabat itu, tidak terkalahkan, tidak terbandingi. Itulah zaman sahabat. Yang dimaksud, ya kalau saya terjemahkan, satu risalah, satu umat, satu tujuan, itu ya zaman sahabat dulu. Berikutnya setelah itu, ya nggak tahu. Kayak model kita ini, bukan satu risalah, tapi banyak risalah. Di sana ada risalah, ya kan? Itu di sana itu risalah lainnya. Hati-hati, kan gitu kan? Ya. Umat juga begitu. Itu umat lain gayanya itu. Pagi tadi nggak kunut dia. Nah, coba. Umat lain ini. Itu tujuannya pun beda. Itu tujuannya ke sana itu. Ini tujuannya ke sini. Padahal seharusnya umat Islam itu ya kayak sahabat. Bagaimana? Yang pertama, para sahabat memahami, dan tentu seharusnya kita harus memahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira.
tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, membawa kabar gembira dan membawa kabar peringatan. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya diutus oleh Allah untuk Mekah, untuk Madinah, tapi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk semuanya. Sama, nggak ada beda. Nggak ada beda. Maka Nabi Muhammad bagi orang-orang Indonesia sama saja. Nggak bisa kita mengatakan Nabi Muhammad kan orang Mekah, nggak bisa. Di sini. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruhnya. Oleh karena itu nanti yang dekat dengan Nabi Muhammad belum tentu orang Arab. Bisa saja yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang Habasyah. Dan real, siapa yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad? Siapa? Halo, ibu, siapa? Bilal. Bilal itu bukan Arab, Habasyah. Bahkan statusnya paling rendah, tapi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti berikutnya juga begitu. Bisa saja anak-anak kita ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Karena justru ada yang dulu dekat dengan Nabi secara fisik, tapi justru Allah katakan sungguh sangat jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia di antaranya? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab. Dan gak tanggung-tanggung Abu Lahab itu pernah mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, karena itu sekedar gembira dengan maulid Nabi belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Karena kalau gembira dengan kelahiran Nabi, Abu Lahab itu gembira dengan kelahiran Nabi, bahkan sempat mengasuhnya dan disediakan pengasuh. Siapa itu? Suwaibah, pengasuh sebelum diasuh oleh Ummu Aiman. Itu Suwaibah, itu diantaranya pembantunya Abu Lahab. Maka waspada, belum tentu yang gembira dengan maulid Nabi bisa dekat dengan Nabi. Nanti kita tunjukkan. Karena orang yang sangat dekat dengan Nabi justru Allah vonis tabbat yada. Bahkan ada lagi Abu Thalib. Kurang apa dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita nggak ada apa-apanya. Tapi sayang, Nabi menangis berduka cita yang sangat dalam. Karena ternyata sang paman yang sangat baik tidak kuat atau tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu semua, mari kita camkan bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerti tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa menit, Ustaz? Ini 2 orang. Saya singkat-singkat aja juga sebenarnya. Yang kedua, kita harus ketahui bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan agama Islam itu adalah menjadi pedoman hidup yang mengatur keseluruhan hidup kita. Gampangnya, ya sering kita dengar Islam itu mengatur kita dari tidur sampai bangun tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, gitu. Dari urusan masjid, kamar mandi, WC, sampai mengurus bangsa dan negara, sampai mengurus dunia. Halo, ibu-ibu. Tadi berhias itu menggunakan ajaran Islam atau menggunakan ajaran Sekuler. lain? Halo. Menikahkan anak itu pakai ajaran Islam atau pakai ajaran Barat. lain? Barat. Menyelenggarakan walimah, anaknya dikasih pakaian berhias itu dengan Tabarut. tata cara Islam atau dengan tata cara nenek moyang?
Nah, Islam itu hendaknya mengatur kita sekujur tubuh kita. Maka Allah sebutkan Islam itu disebut sebagai sibghah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Islam itu pewarna. Ibarat baju dimasukkan pewarna itu kan seluruh terwarnai. Katakanlah kalau warna itu biru kan berarti harus biru semua. Itu begitu. Berarti sekujur tubuh kita ini harus Islam. Kita tidur pakai cara apa? Cara Islam. Kalau tidur nggak pakai cara Islam, lo kok mati? Berarti matinya dalam kondisi wal iyadu billah. Di pasar kita pakai cara apa? Cara Islam. Kalau sampai di pasar lalu meninggal dunia dan tidak pakai cara Islam, berarti kita meninggal dunia dalam kondisi tidak pakai cara Islam. Termasuk yang di parlemen. Kalau yang di parlemen itu disuruh bagi uang, bagi kekayaan, lu kok dibagi untuk diri saya sendiri? Berarti itu pakai Islam atau pakai? Halo, halo, pakai ilmu Islam atau ilmu maling? Ya kan diberi amanah untuk bagi kekayaan. Lu kok dibagi untuk dirinya duluan? Padahal seharusnya bagi itu kan dibagi untuk rakyat dulu, baru kalau ada sisa kan gitu kan? Ya. Kayak tukang jenang Bengkulu, ya kan? Kan dibagi dulu kan? Namanya tukang jenang makan belakangan. Ini enggak yang terjadi, makan duluan. Habis-habisin lantak-lantak itu kata dulu. Baru kalau tersisa untuk rakyat. Kurang berarti ayo urunan. Pajak ini maksudnya. Nah, ini Islam itu mengatur seluruh kehidupan. Ini ada anggota DPR. Ada yang pejabat nggak? Ada yang tahu nggak? Ini saya pengajian itu ibu-ibu yang belum jadi anggota DPR. Kalau sudah jadi anggota DPR nggak ngaji lagi. Ini bahaya. Termasuk pemuda-pemuda ya. Nanti mungkin jadi anggota DPR. Mungkin jadi wali kota, mungkin jadi camat. Tapi sayang, setelah jadi camat, setelah jadi wali kota, bupati, gubernur, DPR, lo nggak ngaji lagi. Pas kampanye ke masjid, setelah jadi nggak lagi ke masjid. Nah ini sama. Padahal seharusnya Islam harus dibawa di gedung parlemen itu. Islam harus dibawa di situ. Islam harus dibawa untuk mengatur pemerintahan ini, bangsa dan negara ini. Karena Nabi Muhammad mencontohkan itu dan menggariskan itu. Kalau kehidupan ini nggak diatur dengan Islam, Islam hanya digunakan di masjid, nggak digunakan di gedung parlemen, makanya berantakan kita. Nggak boleh berislam itu sebagian-sebagian. Maka Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman terhadap sebagian dan kufur terhadap sebagian? Iman terhadap sebagian dan kufur terhadap sebagian itu adalah sama dengan kufur secara keseluruhan. Itu gampangnya yakin puasa itu wajib. Tapi saya nggak yakin bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Gimana? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kafir. Kafir. Jadi Islam itu harus total. Karena itu Imam Ghazali menyebutkan bahwa orang berislam secara sebagian itu kayak ditanya tentang gajah. Bagaimana gajah? Orang buta yang ditanya kan orang-orang buta. Maka satu mengatakan gajah itu kayak dinding. Ya, karena dia pegang badan. Yang satu mengatakan enggak, kayak kaki meja. Nah, megang kakinya. Yang satu mengatakan enggak, gajah itu kayak kerupuk kecil. Megang telinganya. Gimana? Itulah maka umat Islam itu jadi macam-macam, beda dengan sahabat. Indah sekali karena utuh. Gitu. Yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, Nabi menyebutkan umat Islam itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Dan itu nggak peduli mau Arab,
mau Indonesia satu. Umat Islam itu satu. Sekarang kan enggak. Umat Islam itu beda-beda, enggak satu. Jangankan yang Arab dengan Indonesia. Indonesia aja. Indonesia saja macam-macam. Itu ahli sunnah. Itu radikal. Ini ahli bid'ah. Itu radikal. Ini radikal. Nah, kan? Ya Allah. Umat Islam itu satu. Kal jasadil wahid. Nabi itu menggambarkan masalul mu'minin fi tawatihim wa taruhumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Jadi Nabi itu menggambarkan orang yang beriman itu dalam cinta kasih sayangnya, kedekatannya itu seperti satu tubuh. Jika satu tubuh itu diantaranya ada anggota tubuhnya yang sakit, maka akan sakit semuanya. Jadi ini enggak, yang sakit di situ malah alhamdulillah syukur sakitnya. Gimana? Saudara-saudara kita di Palestina dibantai sedemikian rupa, siapa yang mau tahu? Ya Allah, nggak ada yang mau tahu. La haula wala quwwata illa billah. Inilah yang kita lupakan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau umat Islam itu satu tubuh, seperti satu tubuh, gimana sebenarnya? Kan ada kepalanya itu, ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, gitu. Ini yang paling nggak ada dalam tubuh kita apa sebenarnya? Kepala. Iya, kepala nggak ada. Tapi ada kaki, tapi kakinya di sana. Sebelahnya di situ. Tangannya yang kanan di sana, yang kiri di sini. Terpecah-pecah. Tapi ada ungkapan yang sangat baik. Ternyata saya cermati, iya, benar. Insya Allah. Jadi begini, orang-orang Barat itu ketakutan sekali dengan umat Islam. Kalau umat Islam ini bangkit, iya takut. Oleh karena itu, kita sudah lama dirusak oleh Barat. Percaya nggak? Pendidikan kita dirusak. Pendidikan itu kita harus ikut mereka. Silakan nggak percaya. Lihat pendidikan kita. Pendidikan yang ada di sekitar kita. Itu kan pendidikan alam mereka. Paling tidak dibedakan ada ilmu agama dan ilmu umum. Itu kan mereka. Sudah begitu ilmu agama tinggal berapa? Tinggal berapa? Dikit sekali. Lihat kalau nggak percaya. Ibu-ibu, halo. Saya bicara serius sekali. Saya ingatkan. Lihat, ibu-ibu punya anak kan? Sekolah di mana? Tengok. Zuhurnya sholat maghrib, sholat zuhur. Anak kita yang sekolah di SMP, di SMA, bahkan yang di perguruan tinggi, pas zuhur itu kira-kira sholat tidak? Dan apakah pendidikannya di situ ngajarkan sholat, ngajak sholat? Terus terang, saya sangat prihatin hari-hari terkait dengan, karena saya lihat ternyata anak-anak nggak sholat. Ya Allah, gurunya tidak mencarinya dan tidak mengajaknya, katanya sudah mengajak, tapi nggak bisa Pak Ustadz sekarang hari ini. Guru disuruh maksa-maksa katanya. Nanti dilaporkan polisi. Kena HAM. Ya itu alasan aja saya bilang. Enggak juga. Masa ngajak. Tapi yang juga sangat memprihatinkan, lo orang tuanya nggak memastikan juga anak sekolah di situ sholat atau tidak. Gitu. Di situ. Lo kalau anak sekolah tidak dipastikan sholat dan tidak diajarin sholat, itu pendidikan Islam atau pendidikan yang lain? Itu pendidikan. Dalam hal olahraga, halo, kita ikut siapa olahraga? Halo, saya ingin sampaikan ya, terus terang saja. Sepak bola itu ada ulama yang mengharamkan. Kenapa? Halo, kenapa? Kenapa? Aurat. Karena tidak ada sepak bola yang diakui oleh mereka kecuali harus pakai celana pendek. Itu aja persoalannya. Iya kan? Tapi kami nggak pakai celana pendek. Ya betul kan? Antum bisa pakai celana pendek. Tapi olahraga aslinya yang diakui, boleh nggak pertandingan yang diakui dan pakai celana panjang? Berarti itu aturan siapa tuh? Ya, itu
Saya kalau ditanya ya, itu pakai celana pendek haram. Haram. Laki-laki kok pakai celana pendek? Apalagi ibu-ibu, celana pendek lagi ke pasar. Tambah. Iya kan? Mohon pas Pak Bola aja nggak boleh pergi pasar. Itu sih. Terus ada bapak, kami nggak pakai celana pendek enggak usah. Kemarin tuh kami lomba, kami pakai rok malah. Tambah gila ya. Iya, laki-laki tuh nggak boleh pakai pakaian perempuan. Ini pakai rok. Nanti kebablasan bahaya. Ujungnya nggak mau kerja, biarlah Bu gantian kamu yang keluar, saya di rumah aja nyusuin anak. Nah, bahaya. Di situ. Nah, di sini. Kita ini sebenarnya sudah dijauhkan. Bahkan banyak sekali yang sekolah mengambil gelar itu ke barat. Belajar agama, gurunya orang kafir. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Jadi jangan mikir ya nanti kita punya banyak anak itu, ternyata dosennya itu murid orang-orang orientalis. Belajar fikih, tapi gurunya itu bukan belajar dari kiai, tapi belajar kepada orang kafir. Coba main. Gimana? Oleh karena itu saya ingin ingatkan, ibu-ibu kalau ngaji tanya ustadz ini, bapak ini dulu belajar Islam dari mana? Iya, tanya. Karena ini persoalan agama. Saya ingin sampaikan itu. Kalau ternyata dia bilang saya belajar di Amerika, belajar ini dengan ini, maka ntar dulu enggak. Iya. Karena ini persoalan agama. Imam Ibnul Mubarak mengatakan laulal isnad lakana nas qala man sa'amsha. Agama itu harus pakai sanad. Kalau tidak, maka bisa bahasa orang akan bisa mengatakan sekedarnya. Dan hari ini ada orang yang mengatakan salat 5 waktu itu enggak ada. Salat 5 waktu itu enggak ada karena tidak ada dalam Al-Qur'an gitu. Coba itu. Siapa gurunya itu? Ya maklum. Padahal dia sebelum belajar di sana bagus karena dia santri. Tapi pas belajar dari sana pulang udah mengatakan salat 5 waktu enggak ada. Maka waspada. Karena itu jangan sembarangan belajar. Tanya dia dari mana? Apa kitab yang dipakai? Karena itu mohon maaf ya, bukan sekedar gaya-gaya. Saya kalau ngaji yang bawa kitab. Saya ingin mengembalikan tradisi yang sebenarnya. Bahwa belajar itu enggak sembarangan. Harus ada sanad dengan baik. Belajar di mana nih? Gurunya siapa dia? Supaya tidak ngawur. Dan oleh karena itu Bapak, Ibu, anak-anak semuanya jangan belajar gampang dipakai di medsos. Karena hari ini banyak orang yang bicara tentang agama, ya sebagian bagus, tapi hanya untuk konten. Ini viral enggak? Jadi ngomongnya itu demi viral. Kalau sudah viral dapat duit. Ya itulah dia. Jadi agama itu jadi barang dagangan ujungnya. Nah Bapak dan saudara-saudara sekalian, kembali tadi saya ingatkan, iya umat Islam ini berantakan sudah. Tapi sebenarnya insya Allah umat Islam ini bisa cepat mendadak bangkit. Tapi ulama itu mengatakan umat ini sayang Salahuddin tidak ada. Itu. Jadi umat Islam ini memang membutuhkan Salahuddin. Maksudnya orang yang bisa mau jadi kepala. Gitu. Iya. Karena insya Allah kalau ada kepala, insya Allah kita semua bergerak. Betul? Andai kan ada kepala yang sungguh-sungguh ngajak kita berangkat ke Palestina, berangkat atau tidak? Insya Allah. Andai kan Prabowo itu, presiden itu ngajak kita mengumpulkan uang, bantu Palestina, bantu atau tidak kita? Bantu. Insya Allah kalau kita diajak berjuang, berjihad, yang muda-muda ini siap nggak berangkat membela Palestina? Membela Islam siap nggak? Ini diajak sesama ada siap. Apalagi presiden yang ngajak. Ini maka berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ada anak kita nanti yang muncul sebagai pemimpin umat Islam ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.